Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanca Rimanda Ayu dengan NPM 2010-303-048 dari kelas IPA 3 dari Universitas Tidar. Kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan pembelajaran berbasis proyek ini. Tujuan pembelajaran berbasis proyek ini merupakan metode pembelajaran yang berfokus pada siswa dalam kegiatan pemecahan masalah terkait dengan proyek dan tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini dapat memberikan peluang kepada siswa untuk dapat bekerja sama dan memecahkan masalah tentang pembelajaran berbasis proyek ini atau proyek yang diberikan oleh siswa, sehingga nantinya siswa dapat menghasilkan sebuah proyek yang dapat memberikan pembelajaran terkait pembelajaran berbasis proyek ini. Berikut mengenai beberapa tujuan pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang pertama, siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah tentang proyek. Yang ketiga, membuat siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek ini yang kompleks. Dan kemudian ada siswa dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas proyek ini. Dan yang terakhir, meningkatkan siswa dalam bekerja sama dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Berikut langkah pertama yang akan saya jelaskan mengenai pembelajaran berbasis proyek ini. Langkah pertama yaitu menentukan penentuan objek. Simulasinya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini di sini kita akan mengkaji mengenai materi pembelajaran berbasis proyek tentang pemanfaatan sumber daya alam. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Langkah kedua dalam pembelajaran berbasis proyek ini yaitu mengenai perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Di sini, guru memfasilitasi siswa untuk merancang langkah-langkah pembelajaran proyek ini beserta penyelesaiannya. Materi yang dikaji dalam pertemuan kali ini yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Kita dapat merefleksi dengan memberikan siswa mengenai bagaimana tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan, dan manfaat tumbuhan. Kemudian langkah yang kedua, langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, yaitu penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Guru memberikan pendampingan kepada siswa untuk melakukan penjadwalan bagaimana proyek itu dapat dirancang dan diselesaikan. Nah, di sini dalam langkah yang ketiga ini, guru memberikan sebuah materi yang sebelumnya sudah diberikan, kemudian memberikan tugas proyek dengan pembagian kelompok kepada para siswa. Pembagian kelompok ini selanjutnya siswa dapat masuk ke breakout room dalam Zoom masing-masing untuk diberikan penjelasan lebih lanjut terkait proyek yang akan dikerjakan. Kemudian langkah yang keempat yaitu penyelesaian proyek dengan memvalidasi dan monitoring dari guru saat berjalannya proyek itu berlangsung. Setelah diberikan
pembagian kelompok dan pembagian tugas dalam proyek ini. Langkah selanjutnya, langkah yang kelima, yaitu penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Di sini guru akan memberikan beberapa waktu untuk siswa dapat presentasi mengenai proyek yang sudah dikerjakan. Kemudian langkah yang keenam yaitu evaluasi proyek dan bagaimana guru memberikan sebuah evaluasi tentang hasil proyek ini. Simulasinya seperti ini. Baik, setelah selesai semua kelompok presentasi, sudah ada beberapa kelompok yang baik dan mungkin ada beberapa kelompok yang perlu diperbaiki untuk ke depannya. Langkah pembelajaran proyek ini dengan menggunakan Zoom meeting yang nantinya siswa dapat memasuki room Zoom ini dan untuk mengerjakan proyek yang saya berikan. Pembelajaran berbasis proyek ini nantinya tujuannya secara keseluruhan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan bekerja sama dalam mengerjakan proyek. Pengerjaan proyek tersebut diberikan sebuah pemecahan masalah yang nantinya siswa dapat berpikir dan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik. Sehingga siswa juga mendapatkan pengalaman tentang bagaimana mengorganisir tentang proyek tersebut dan proses-proses dari bagaimana proyek tersebut dapat terselesaikan hingga pemecahan masalah itu. Demikian penjelasan mengenai pembelajaran berbasis proyek dengan dilakukan 6 langkah pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.